Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-79. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Asri. Saham Asri hari ini ditutup stagnan di harga 116, di mana tadi dia sempat berhasil menembus PBL di 119 namun gagal. Dan bagi teman-teman yang mungkin tadi sempat beli di saat dia break di 119, teman-teman boleh kawal terus ya selama masih berada di atas 110. Di situ ada support gray line, saham Asri masih aman. Tapi kalau bagi teman-teman yang belum punya barang, saya rekomendasikan kembali beli saat dia break dulu di atas 119 dengan target kenaikan menuju ke 123 dan target jauh kita ke 133 yang mana itu adalah PBH-nya. Teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah 110. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Harum, ya, saham Harum Energi. Saham Harum ini ditutup minus 0,61% di harga 1645, di mana dia masih berusaha untuk menembus PBH di 1705. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli saat dia break dulu di 1674. Di situ ada resisten gray line. Atau kalau teman-teman tidak mau tunggu saat break, boleh beli asalkan dia masih berada di atas 1645. Jadi kalau bisa saya simpulkan, range buy-nya 1645 sampai dengan 1674. Itu teman-teman boleh beli, tapi dengan konsekuensi bisa jadi terjadi sideways yang panjang. Tapi kalau mau tunggu saat dia benar-benar yakin naik, maka teman-teman boleh beli di break 1674 dengan target kenaikan terdekat ke 1705. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 1607. Di situ ada support gray line. Secara VPA masih low, walaupun secara middle trend dia sudah up. Kemudian secara skor dia berada di skor 4 dari 9, artinya tidak terlalu baik juga, hanya 4 indikator yang mendukung kenaikan dari saham Harum. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Bull. Saham Bull ini sedang mempersiapkan untuk private placement ya. Kemudian dia ditutup di harga 316, bergerak stagnan. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli saat dia break dulu di resistance gray line di 322. Jadi teman-teman boleh beli saat break di 322 atau tunggu di 302, di kisaran 302, 304. Di situ ada support white line. Jadi kalau teman-teman masih bermain di antara range tersebut, bisa jadi saham Bull ini masih bergerak sideways yang panjang, mungkin sampai proses private placement-nya selesai. Tapi kalau teman-teman mau nekat, ya teman-teman bisa ambil saja sekarang berspekulasi. Misalkan dia berhasil menembus 322, kemudian dia berhasil menembus 326, maka dia berpeluang besar untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke PBH di 352. Teman-teman ingat batasi stop loss untuk Bull ini 1-2 tick di bawah harga beli teman-teman, atau teman-teman bisa atur sendiri sesuai preferensi, bisa minus 3% cut loss, bisa minus 5% cut loss. Itu sesuai preferensi teman-teman, risk management teman-teman. Tapi kalau saya rekomendasi tunggu break dulu di 322 untuk memastikan bahwa saham Bull berada di jalur uptrend.
Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Sril. Saham Sril masih ditutup stagnan di harga 204 dan dia terus mencoba untuk menembus 208 yang mana itu adalah PBL. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham Sril, ini cukup menarik ya. Kalau PBL di 208, dia break di 208, teman-teman beli di 210. Jadi saat dia berada di sisi kiri 208, di sisi bidnya, teman-teman boleh HK di 210. Dan teman-teman harus pastikan bahwa posisi 208 itu tetap kuat bertahan. Tapi jika misalkan sisi 208 itu pindah kembali ke sisi over, maka teman-teman langsung batasi 1-2 tik di bawah harga beli teman-teman untuk meminimalisir risiko. Jika dia berhasil break di 208, maka dia berpeluang besar untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke PBH-nya di 240. Secara volume, Sril ini masih low, kemudian middle trend-nya masih down. Secara demand ada 50% dan skornya ada 4 dari 9. Artinya hanya 4 indikator yang menunjukkan bahwa saham Sril ini bagus untuk dikoleksi. Teman-teman bisa pertimbangkan sendiri apakah saham Sril ini layak untuk dibeli sekarang. Kalau saya rekomendasinya tunggu break dulu di 208. Kemudian saham berikutnya akan kita review malam hari ini adalah saham Emyor. Saham Emyor hari ini tutup minus 0,82% di harga 2.440, di mana tepat berada di white line-nya. Di bawah 2440 ada 2361 support gray line, kemudian di 2310 itu ada support white line juga. Kemudian di atas 2440 ada resistance gray line di 2483 dan ada gold line di 2530. Dia masih dijaga cukup ketat ya untuk Emyor, sehingga saya rekomendasikan untuk Emyor boleh beli dengan range buy 2310 sampai dengan 2440. Itu range buy yang cukup aman karena masih berada di dalam trend channelnya. Tapi kalau mau jauh lebih aman, teman-teman tunggu dia break dulu di 2483. Dia naik dulu di atas 2483, dia menembus resistance gray line-nya, maka dia berpeluang untuk menuju ke 2530. Dan pastikan kalau dia berhasil naik di atas 2483, 2440 ini yang white line ini itu teman-teman batasi sebagai titik untuk cut loss. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Rals. Saham Rals hari ini tutup minus 0,87% di harga 575, di mana dia masih belum berhasil menembus PBL-nya di 610. Untuk harga saat ini, Rals masih berada di atas support white line di 535. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, sekali lagi saya rekomendasikan kalau dia break dulu di PBL. Jadi itu PBL itu sebenarnya adalah support terkuat, karena harga saat ini berada di bawah PBL, maka sekarang PBL itu menjadi resistance paling kuat. Nah, ketika dia berhasil menembus resistance terkuatnya, maka bisa dipastikan saham Rals kembali kepada jalur uptrendnya. Namun selama dia belum menembus PBL, bisa dipastikan saham Rals akan turun atau bisa saja sideways. Tapi kalau teman-teman yang mau nekat, tidak mau bersabar, dan mau punya potensial profit yang lebih lebar, maka boleh beli selama dia berada di atas 535. Jadi pastikan dulu kalau dia berada di atas 535, maka saham Rals masih aman. Cut loss jika saham Rals turun di bawah 535. Jadi teman-teman mau ambil di harga berapa saja, tapi ingat kalau dia sudah turun di bawah 535, teman-teman harus batasi stop loss. Kalau tidak, dia berpeluang untuk terus turun menuju ke 505 yang mana adalah 40 hari
rata-rata terendah dari saham RALS. Saham berikutnya yang kita review adalah saham Pakuwon. Saham Pakuwon setelah 3 hari dia rally naiknya cukup besar, hari ini dia ditutup stagnan di 374. Saham Pakuwon berpeluang naik kalau dia berhasil menembus 388, yang mana itu adalah gold line. Jadi saya rekomendasikan teman-teman yang mau beli saham Pakuwon, tunggu dia break dulu di 388. Tapi kalau teman-teman tidak mau bersabar menunggu Pakuwon di break 388, boleh beli dengan range buy 370 sampai dengan 374. Jadi kalau dia masih bermain di sekitaran situ, maka teman-teman boleh beli. Kalau dia turun di bawah 370, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu, mending tunggu saja di sekitaran 356. Tapi kalau dia kuat bertahan, teman-teman boleh beli. Dan jika dia berhasil naik di atas 388, dia berpeluang untuk menuju ke PBL-nya di 398. Saham berikutnya akan kita review adalah saham BMRI. Saham Bank Mandiri ini ditutup minus 0,45% di harga 5650, di mana dia masih belum berhasil naik kembali di atas PBL-nya di 5750. Walaupun ini tipis banget ya teman-teman, ini cukup tipis. Jadi saya lebih rekomendasi teman-teman masuk saat dia break dulu di PBL. Selama dia belum naik di atas PBL, teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham BMRI. Jadi kalau dia berhasil break 5750, teman-teman beli dengan target kenaikan terdekat ke 5825 dan target jauh kita ke 6350. Saham berikutnya akan kita review adalah saham BBNI. Sama seperti Bank Mandiri, Bank BNI juga masih belum berhasil naik di atas PBL-nya di 5.000. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, beruntungnya saham ini dijaga oleh 2 support dan resisten yang tidak terlalu jauh, sehingga untuk untuk BBNI saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 5765 sampai dengan 5.000. Itu range buy yang cukup lebar. Teman-teman bisa atur posisi belinya di titik manapun. Tetapi jauh lebih aman atau jauh lebih meyakinkan kalau saham BBNI break dulu di 5.000 baru teman-teman entry. Tapi kalau teman-teman takut ketinggalan kereta, takut persentase potensial profitnya kecil, maka teman-teman boleh beli dengan range buy 4765 sampai dengan 5.000. Batasi stop loss jika BBNI turun di bawah 4765. Saham berikutnya akan kita review adalah saham BBKP. Saham BBKP tadi sempat naik cukup tinggi melewati PBL-nya di 262, namun sayang sekali closingnya tidak begitu meyakinkan. Ditutup 1 tick di bawah PBL, yaitu di harga 260. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, pastikan baik-baik bahwa saham BBKP bisa naik kembali di atas 262. Jadi kalau dia bisa naik di atas 262, maka itu jauh lebih aman. Dan kalau misalkan dia gagal, maka dia akan berpeluang turun ke 250. Jadi teman-teman bisa atur manajemen untuk cut loss atau mau tunggu di 250 baru cut loss. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli saat dia break dulu di 262 dengan target kenaikan terdekat ke 274 dan target jauh kita ke 304. Dan saham terakhir yang akan kita review malam hari ini adalah saham PTPP.
Saham PTPP hari ini ditutup minus 2,88% di harga 845. Teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa saham PTPP telah turun di bawah white line-nya di 850. Ini tidak menarik sebenarnya teman-teman. Daya belinya juga cuma hanya 25%. Skornya 0, arti indikatornya tidak ada sama sekali yang menunjukkan bahwa saham PTPP ini akan naik. Kemudian secara volume price analysisnya pun di bawah rata-rata, secara middle trendnya pun down, sehingga untuk saham PTPP ini masih wait and see terlebih dahulu dan dijaga dengan support akhir di 824. Ada gray line di situ. Nah, bagi teman-teman yang mau membeli saham PTPP, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia naik dulu di atas 850. Jadi kalau 850 sudah berada di posisi kiri atau di posisi bid, teman-teman boleh beli dengan target kenaikan terdekat menuju ke 930. Di situ ada PBL. Tapi kalau misalkan dia tidak berhasil naik, maka teman-teman boleh tunggu di sekitaran support gray line-nya di 824. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli di area situ boleh, tapi memang konsekuensinya teman-teman harus menunggu berapa lama sampai TPP ini akan sideways. Tapi kalau misalnya dia gagal kembali bertahan di 824, teman-teman boleh cut loss. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-79 malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di YouTube. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.